Oke, halo, selamat pagi ya. Saya ucapkan untuk pagi hari ini saya akan lanjutkan video yang dimana saya membahas truk autoclave yang bakalan hadir kembali atau jalan lagi ya, mulai pengiriman lagi dari Semarang menuju ke Banjarnegara. Tetapi tadi malam itu saya mengalami kebingungan, apakah itu hoax atau tidak, kayak gitu. Sehingga tadi malam itu saya sampai nggak tidur untuk mencari info terbaru truk autoclave bakalan dikirim lagi atau tidak dari Semarang menuju ke Banjarnegara via Solo, Jogja, Kebumen, Banyumas juga ya. Nah, kenapa kok saya mengalami kebingungan? Yang pertama, saya kan kemarin kasih info ya, kasih screenshotan dimana akun TikTok yang bernama Ken itu kan kasih kabar ya bahwasanya habis Lebaran itu bakalan ada pengiriman lagi dari Semarang menuju ke Banjarnegara ya, autoclave ya. Nah, tetapi ternyata habis saya upload video kabar tersebut ya, dia itu ganti nama ya. Bapak tersebut itu ganti nama ya, masih aktif sih ya, masih sekarang, sampai sekarang itu masih aktif ya akun tersebut ya, cuma dia ganti nama dan postingannya itu dihapus ya, postingannya itu dihapus. Luar biasa. Jadi saya itu mengalami kebingungan ya. Oke, lanjut. Sorry ada gangguan tadi ya. Ya, sebenarnya itu postingan tersebut itu sudah dihapus lama ya. Tetapi ada satu postingan yang belum dihapus sama bapak pengawal tersebut ya, yang bernama akun TikToknya Ken Pio apa ya gitu ya. Pokoknya dia udah ganti nama ya sekarang ya. Nah, tadi malam saya cek, ternyata postingannya itu dihapus lagi. Buset, jadi saya itu mengalami kebingungan ya. Jadi saya itu tadi malam nge-search ya, cari-cari kalau semisalnya dia itu tertahan di Semarang ya, yang dimana nanti bakalan diberangkatkan lagi habis Lebaran, itu harusnya ada kabar loh ya, harusnya ada video yang dimana orang-orang itu mengkasih informasi bahwasanya masih ada autoclave yang tertahan di Pelabuhan Semarang kayak gitu ya. Saya cari nggak ada. Wow, ya kan. Nah, kalau ngomongin pabriknya itu bakalan operasi di bulan April ya. Info dari berita-berita yang sudah beredar 7 bulan yang lalu atau bulan-bulan yang lalu, itu bakalan beroperasi sekitar pertengahan tahun ini atau bulan April. Nah, kalau semisal dia sudah beroperasi di bulan April, wow, kalau dia pengirimannya betul di bulan April juga habis Lebaran, berarti dia bakalan menggunakan autoclave yang ada terlebih dahulu ya, berarti ya seadanya ya. Kalau semisal dia beroperasi, ya ada kemungkinan itu ya sudah nggak butuh autoclave lagi sih, kayak gitu ya. Ya gitu, ada dua kemungkinan ya. Yang satu itu beroperasi seadanya terlebih dahulu autoclave-nya, dan yang kedua memang sudah tidak butuh autoclave sehingga nanti bulan April itu sudah beroperasi pabriknya ya. Dan pabrik di Banjarnegara itu adalah pabrik yang kelima. Yang pertama itu di Lamongan, terus Mojokerto ya, Sragen ada dua, line A dan line B. Terus di mana lagi ya? Oh, saya lupa. Oh, Pekalongan kayaknya ya. Lamongan, Mojokerto, terus Sragen, kayaknya Pekalongan. Terus yang kelima berada di Banjarnegara, kayak gitu ya. Nah, saya cari info lagi dong. Saya nggak dapat info bahwasanya autoclave itu tertahan di Semarang ya. Dan saya sih sudah mendapatkan info bahwasanya autoclave-nya itu masih dalam perjalanan ya. Dan itu pun saya tadi malam cari nggak ada info atau video-video yang beredar
autoclave dalam perjalanan. Wow, ini gimana nih? Dan kebetulan saya menemukan akun yang dimana orang tersebut ya bekerja di pabrik Banjarnegara tersebut ya. Nah, saya tanya dong, ternyata masih ada 2 AC yang masih kosong. Pertanyaannya kayak gini, AC itu apa? Apakah AC itu autoclave atau bukan? Kayak gitu ya, itu sangat membingungkan. Saya tanyakan lagi, ternyata belum direspon sama akun tersebut ya. Nah, setelah itu saya terus cari sampai ke akun resminya PT yang berada di Banjarnegara ya. Ya seperti itu yang saya udah bilang, bahwasanya pabrik tersebut akan beroperasi di pertengahan tahun ini atau di bulan April. Wow, ini gimana nih informasinya, simpang siur ya. Kalau misalnya dia memang dalam perjalanan nggak ada sinyal di laut ya, ya memperan aja sih ya. Ya patut aja sih ya, nggak ada sinyal jadi nggak bisa mengupdatekan terkini gitu ya. Nah, untuk saya cari informasinya, saya juga DM akun resminya Instagram dari PT tersebut ya, tapi belum ada respon. Semoga sih ada respon nantinya ya. Oh ya, nanti dulu saya jeda ya. Truk-truk saat ini di tanggal 21 Maret itu masih berjalan ya. Truk-truk yang seperti itu tuh ya masih berjalan. Nah, pertanyaannya, habis lebaran itu truk berjalannya muatan barang yang cukup berat berapa hari setelah lebaran kayak gitu ya. Apakah tepat waktu atau mundur kayak gitu yang jadi pertanyaannya ya. Wah, saya bingung. Lanjutkan ya, saya sudah DM yang dimana akun resmi Instagram dari PT yang ada di pabrik ya, pabrik Banjarnegara, belum direspon karena memang saya DM-nya itu malam-malam. Dan ya udahlah, saya alternatifnya itu nge-DM akun yang ngawal autoclave kloter pertama ya. Oke, saya DM terus ada respon, tapi saya masih bingung ya. Sampai sekarang saya masih ditanyakan ya, saya masih tanya kepada beliau bahwasanya apakah valid atau tidak kayak gitu. Siapa tahu dia memang kasih informasi valid tetapi dia nggak ikut ngawal kayak gitu ya. Dan ada salah satu komentar di video saya kemarin membahas autoclave yang bakalan jalan habis lebaran, itu coba tanya ke PT BIP. Iya, saya langsung cari PT BIP, ternyata di channel YouTube ada ya. Tetapi dia aja yang komentar di video saya, dia komentar juga di video yang dimana ada sangkut pautnya dengan PT BIP, dia juga belum direspon ya. Saya juga ikut komentar tapi ya sama seperti dia itu belum direspon ya. Wow, kita tunggu aja sampai H+5. Kalau saya cari beritanya H+5 ya H+6 lah, itu truk-truk muatan berat kayaknya sudah boleh jalan ya. Kalau misal truk-truk sembako itu kan bisa ya kan, masih bisa berjalan ya kan. Tapi untuk truk-truk yang berat kayaknya nggak bisa jalan deh. Paling nggak ya H+6 ya. Informasinya itu H+5 itu masih tidak boleh ya, berarti H+5 ya. Kita tunggu H+5 atau semisal dia ketibaan di Semarang itu sebelum atau sesudah lebaran H+1, berarti nantinya bakal ada video lagi lah ya. Setidaknya ada video yang terkini penurunan autoclave di pelabuhan Semarang kayak gitu ya. Pokoknya sampai sekarang itu belum ada info terbaru ya. Ini saya juga masih DM pengawal yang truk autoclave kloter pertama, itu saya masih bingung, padahal dia udah jawab tapi saya masih bingung ya. Saya masih tanya kepada beliau ya, semoga sih valid ya.
valid tapi dia itu nggak ikut ngawal kayak gitu ya. Soalnya postingan dia itu dihapus semuanya kayak gitu. Yang kasih informasi autoclave bakalan dikirim lagi setelah lebaran kayak gitu. Oh ya BTW untuk dari sopir ya, informasi dari sopir itu sih mengatakan iya bahwasanya ada 4 truk lagi, dan dia itu katakan kemungkinan ya, dia mengatakan kemungkinan ya, kemungkinan ada 4 truk lagi yang akan dikirim setelah lebaran. Oke, jadi tarik kesimpulan. Yang pertama ya, dari pekerja pabriknya langsung Banjarnegara ada 2 AC yang kosong. Yang jadi pertanyaan sampai sekarang belum terjawab, itu AC apa? Apakah autoclave atau bukan ya? Yang kedua dari pengawalnya itu menghapus semua postingan menginformasikan autoclave, tetapi dia gimana ya, dia ketika saya tanya di DM TikTok, dia itu dinas, tapi yang mana nih, saya masih bingung kayak gitu ya kan. Nah sampai sekarang saya masih menanyakan hal itu kepada beliau, pengawal kloter pertama kayak gitu. Nah yang ketiga, peresmian dari PT tersebut ya, pabrik di Banjarnegara itu pertengahan tahun ini ya, sekitar bulan April ya kayak gitu. Terus yang keempat, dari sopirnya itu mengatakan ada 4 kemungkinan lagi dikirim dari Semarang menuju ke Banjarnegara autoclave-nya. Nah kesimpulannya ini gimana nih, mana yang dipercaya nih? Untuk yang dari PT BIP yang mengangkut autoclave-nya itu juga belum ada respon. Kesimpulannya berarti masih membagongkan atau bingung ya kesimpulannya. Kita tunggu aja. Walaupun ada indikasi valid dari Pak Sopir, tapi Pak Sopir yang saya tanyakan itu nggak ikut nganter autoclave. Nah kan, jadi ya kesimpulannya masih bingung ya, masih samar-samar ya untuk autoclave benar dikirim dari Semarang lagi ke Banjarnegara atau tidak setelah lebaran kayak gitu ya. Kalau misalnya nanti bener ada, pasti ada video terbaru. Pokoknya tunggu aja H+6 lah ya, minimal H+6 dia itu sudah turun dari kapal ya di pelabuhan Semarang ya. Setelah itu dia langsung jalan, sekitar ya nunggu 1 atau 2 harian langsung jalan dari Semarang kayak gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu ya. Kalau misal H+6 kok nggak ada informasi, nggak ada video terbaru penurunan autoclave dari Semarang ya, dari kapal di pelabuhan Semarang, ada kemungkinan hoax ya, ada kemungkinan hoax ya kayak gitu. Makanya kita tunggu aja sampai H+6 atau pantengin aja akun resmi ya, atau website resmi dari PT kelalen dah ya, PT yang ada di pabrik Banjarnegara itu ya, PT pabrik Hebel yang ada di Banjarnegara itu. Pantengin akun resminya, siapa tahu dia nanti bakalan mengupdatekan kembali ketika dia udah mulai resmi beroperasi ya kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja video updatean terbaru untuk truk autoclave, apakah jalan atau tidak setelah lebaran. Soalnya ini masih membingungkan ya. Luar biasa ini ya. Oke, sekali lagi tunggu aja H+6 lebaran, apakah ada penurunan autoclave dari kapal menuju ke Semarang atau tidak. Kalau misalnya tidak ada ya gimana ya, hoax mungkin ya. Saya juga masih nunggu dari pengawalnya jawaban valid atau tidak dari pengawal kloter 1 kemarin ya. Semoga sih valid ya, tidak hoax ya, semoga sih ya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Sekian, terima kasih, dan selebihnya mohon maaf.